Lakon remaja Lena Tak Pulang, karya Muram Batubara. Dalam sebuah rumah, sofa besar menghadap TV, meja makan, kulkas, pintu kamar mandi, pintu dapur, pintu kamar tidur, pintu keluar masuk rumah. Pak Lena duduk memandang TV. Bu Lena keluar dari kamar mandi. Rena sudah pulang, Pak. Belum. Bagaimana ini? Sudah 3 hari ia tidak pulang. Nanti juga pulang. Sudah 3 hari. Nanti juga pulang. Iya, tapi belum pulang juga. Padahal sudah 3 hari. Dia itu kan perempuan. Anak kita. Iya, anak kita. Tapi ia perempuan. Dan belum pulang 3 hari. Nanti juga pulang sendiri ketika bekalnya lari telah habis. Tidak segampang itu, Pak. Ia itu perempuan. Jika memang ia perempuan, ia akan pulang. Tapi belum ada yang datang. Sepertinya Lena, anak kita. Akhirnya pulang juga. Setelah 3 hari tidak pulang. Bukan, pasti temannya datang mencari. Pasti Lena. Berani taruhan. Taruhan apa? Jika bukan Lena, lebaran tahun ini kita pulang ke rumah orang tuaku. Tapi tahun kemarin sudah. Itu kan karena kau kalah taruhan. Ia tidak bisa. Bayangkan, dalam 5 tahun ini kita tidak pernah pulang ke rumah orang tuaku. Berani taruhan tidak? Hmm, Dengar, langkah itu sudah mulai mendekat. baik-baik. Permisi tante, Lenanya ada? Oh, tidak ada. Dia belum pulang. Belum pulang, pergi kemana ya tante? Tante juga tidak tahu tuh. Kamu tahu tidak? Ya kalau tahu saya tidak datang tante. Iya juga ya. Kamu temannya sekolah ya? Bukan tante, saya teman. Suruh duduk dulu, hanya tukang pos yang diterima di depan pintu. Terima kasih om, saya harus kembali pulang. Kenapa buru-buru? Ada yang harus buru-buru saya lakukan. Jika buru-buru, kenapa mencari Lena? Yaitu dia tante, karena Lena lah saya harus buru-buru. Masuk saja dulu, jangan buru-buru. Iya, maksud dulu. Maaf tidak bisa, saya permisi dulu. Siapa namanya? Siapa? Yang tadi. Teman Lena. Iya, teman Lena tadi namanya siapa? Berarti tahun ini kita pulang ke rumah orang tuamu lagi? Jelas. Siapa nama teman Lena tadi? Sudahlah, ke rumah orang tuaku saja. Kasihan ibu sudah semakin tua. Dia ingin melihat kita sekeluarga kan? Tidak bisa. Kesepakatan telah tercipta. Tidak bisa diubah. Jika terus diubah, bagaimana menjalankan kesepakatan itu? Dan untuk apa membuat kesepakatan jika tidak ada kepastian untuk dilakukan? Siapa nama teman Lena tadi? Nggak tahu. Loh, Kok lo? ya lo. Bagaimana mungkin kamu tidak menanyakannya? Kenapa bukan kamu? Aku kan sedang menonton TV, dan aku tidak sedang berhadapan langsung dengannya. Ada yang ketuk pintu, bukalah. Bagaimana jika Lena? Ya tetap dibuka kan? Bukan itu. Jika bukan Lena, perjanjian tadi batal. Bukalah pintu itu, kasihan tamunya. Buat satu kesepakatan baru dulu. Sebentar ya, lagi nunggu kesepakatan baru nih. Sabar sebentar. Ya sudah, buka sana. Kesepakatan. Iya, Kesepakatan apa, Tante? Ah tidak. Kamu siapa dan ada apa? Saya temannya Lena. Kebetulan saya sedang main di daerah sini. Terus? Ya, terus saya mampir. Karena kebetulan saya sedang main di daerah sini, jadi saya mampir ke sini, Tante. Terus? Ya, karena itu, Tante. Lenanya ada. Jadi karena kebetulan main di daerah sini, kamu mampir dan cari Lena. Benar itu, Tante. Karena kebetulan? Sebenarnya tidak, Tante. Yang benar yang mana? Saya memang mencari Lena, Tante. Karena main di daerah sini. Tidak, Tante. Saya memang sengaja kemari untuk mencari Lena. Sumpah, Tante. suruh duduk dulu. Hanya tukang pos yang diterima di depan pintu. Nonton berita ya, Om? Tidak, cuma sedang melihat wakil rakyat tentang bencana yang berkesudahan. Itu kan berita namanya, Om. Itu bukan berita, itu opini. Opini itu pendapat. Kebenarannya masih belum bisa diandalkan. Namanya berita harus mengutamakan kebenaran, kenyataan. Tapi itu kan acara berita, Om. Memang beritanya, wakil rakyat sedang memberikan opini.
Berarti sedang nonton berita, Om. Tidak, saya sedang melihat opini. Ingat, opini. Bedanya apa, Om? Opini itu tidak murni kenyataan, namanya juga pendapat. Sedang berita itu nyata, kenyataannya tadi. Begini, kucing ditabrak mobil, itu berita. Kalau opini, Mengapa kucing mau ditabrak? mungkin saja ia tidak melihat mobil yang laju. Tiba-tiba saja ia sudah bersimbah darah. Itu dia opini. Opini. Iya, opini kamu. Lihat omongan wakil rakyat itu. Semuanya serba mungkin kan? Jadi yang serba mungkin itu bukan berita. Mungkin kok berita. Mungkin itu kan juga belum jelas. Sedang berita adalah yang jelas dan pasti. Tapi apa yang pasti di zaman sekarang, Om? Ya, opini. Tidak usah yang dingin, Tante. Lagi batuk. Mau puding, Boleh, Tante? tapi dingin. Tidak apa-apa, Tante. Kan cuma puding. Kamu temannya Lena? Benar itu, Om. Teman dari mana? Ya, teman saja, Om. Tidak dari mana-mana. Yang dari sekolahan, les biola, les balet, renang, atau malah dari kelas mengaji? Untuk yang terakhir tampaknya bukan, Om. Mengapa? Apa karena sudah pintar mengaji? Tidak, Om. Saya ini non-muslim. Oh gitu. Terus dari mana? Saya teman Lena dari tempat nongkrong, Om. Seingat saya, Lena tidak mengambil les nongkrong. Om lucu juga. Tempat nongkrong itu tempat kita kumpul-kumpul. Ya, istilah gaulnya berbincang atau berdiskusi. Oh begitu. Tapi yang nongkrong itu kan tentunya berasal dari tempat tertentu. Nah, kamu itu selain teman nongkrong Lena, teman di mana? Ya, tidak ada, Om. Saya cuma teman Lena di tempat nongkrong. Terlalu tipis. Pertemanan itu belum begitu kuat. Lalu maksud kamu mencari Lena? Ya, itu dia, Om. Saya ingin tahu tentang apa yang terjadi dengan Lena. Sudah 3 hari, ia tidak muncul, Om. Memangnya kenapa kalau ia tidak muncul dalam 3 hari? Ya, itu dia, Om. Apa? Dia bawa sesuatu yang penting, Om. Sesuatu yang sangat saya banggakan. Oh gitu. Penting sekali. Sangat penting malah, Om. Lena mengambilnya dari kamu. Begitulah, Om. Saya malah tidak tahu bagaimana bersikap jika tidak ada kabar dari Lena. Banyakkah? Ya, kalau besar itu dianggap banyak. Ya, banyak, Om. Begini saja, kamu pulang dulu. Besok kamu ambil lagi. Yang kamu punya itu pasti akan kembali. Tapi Lenanya bagaimana, Om? Itu urusan saya. Kalau memang begitu, tentunya dengan ada kepastian dari Om, saya menjadi yakin untuk datang besok. Ya, pulanglah. Anakmu membawa lari uang temannya. Bagaimana bisa? Temannya yang datang tadi, yang terlalu banyak bicara itu, melaporkan apa yang telah dilakukan anakmu. Anak kita Iya, anak kita, pencuri. belum tentu benar. Jangan terlalu banyak percaya dengan orang yang terlalu banyak bicara. Tapi bagaimana bisa kita percaya dengan orang yang sedikit bicara? Dari mana kita tahu isi kepalanya jika tidak dikeluarkannya? Terlalu banyak bicara malah menghilangkan kata-kata kunci. Kata yang seharusnya bisa menjadi andalan. Tanpa bicara, kata kunci itu malah tidak keluar. Bagaimana bisa ia tampak? Tetapi mengapa kau begitu percaya dengan anak ingusan yang terlalu banyak bicara itu? Karena tampaknya benar. Sudah 3 hari, Lena pun tidak muncul di depan perhiasan mereka bertemu. Bagaimana jika benar? Kita harus menggantinya. Tidak bisa tidak. Lena kan anak kita. Jika tidak benar, Mau taruhan? Dalam sebuah rumah, sofa besar menghadap TV, meja makan, kulkas, pintu kamar mandi, pintu dapur, pintu kamar tidur, pintu keluar masuk rumah. Pak Lena duduk memandang TV. Bu Lena keluar dari kamar mandi. Lena sudah pulang, Pak. Belum. Bagaimana ini? Sudah 4 hari ia tidak pulang. Nanti juga pulang. Kemarin kau jawab seperti itu juga. Tidak kemarin saja, kemarin-kemarinnya juga. Tapi harus bagaimana? Berteriak. Mengabarkan pada semua orang bahwa anak kita yang perempuan tidak pulang dalam 4 hari ini. Bagaimana kata dunia? Apa kata mereka pada kita? Orang tua yang tidak bertanggung jawab. Tampaknya kita memang tidak bertanggung jawab. Kok bisa? Lihatlah sendiri apa yang kita lakukan pada anak kita. 4 hari. Bayangkan, 4 hari anak kita tidak pulang. Tidak ada usaha kita untuk mencarinya.
Menunggu juga mencari. Menunggu itu pasrah. Tidak sama. Pasrah itu tanpa berbuat. Menunggu kan berbuat, sama seperti berdoa. Apa yang dilakukan dalam menunggu? Dia memandang TV atau sibuk berbincang tanpa tujuan? Jika kita ke kantor polisi dan melaporkan kehilangan anak, terus apa yang kita lakukan? Menunggu kan? Menunggu kabar dari Pak Polisi itu. Dan dalam menunggu kabar dari Pak Polisi, kita juga menonton TV atau berbincang kemana suka kan? Sama saja. Beda. Apanya yang beda? Jika kita memasang iklan tentang kehilangan, sama juga seperti melapor ke polisi. Jika kita mencari sendiri, sama juga dengan menunggu kabar kan? Kita mencari itu tanpa tujuan. Kita tidak tahu di mana anak kita berada. Jadi sama juga dengan nol. Kita tetap juga menunggu. Daripada kita memutari kota, tentunya habis energi. Toh lebih baik kita di rumah. Semuanya itu berarti menunggu. Mencari itu juga menunggu. Menunggu juga mencari. Jelas? Pusing aku. Jika kita tahu di mana Lena berada, kan gampang. Kita bisa menjemputnya. Nah, itu dia kata yang tepat. Menjemput. Menjemput itu jelas berbeda dengan mencari atau juga menunggu. Tapi kita tidak tahu di mana Lena berada. Ya harus dicari. Dengan? Ya menunggu. Bagaimana ini? Ini pasti teman Lena yang banyak bicara kemarin itu. Yang uangnya Lena curi itu. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Kita bayar saja. Tapi kita belum ketemu Lena. Bisa saja berita ini tidak benar. Jika belum benar, jangan bayar dulu. Tapi kita belum tahu mana yang benar. Kenapa Lena belum pulang juga? Bagaimana jika dia datang dengan polisi? Bukalah pintunya. Kau saja. Kau kan perempuan. Kau kan laki-laki. Perempuan duluan atas nama kesopanan. Sebentar ya. Bukalah pintunya. Maaf Tante, Lenanya sudah pulang. Belum ya? Ya sudahlah, nanti saya datang lagi. Terima kasih Tante. Tolong nanti kalau Lena pulang, katakan saja saya mencari dan akan kembali lagi. Permisi Tante. Suruh duduk dulu, hanya tukang pos yang diterima di depan pintu. Sudah pulang. Tamunya sudah pulang. Tukang pos. Bukan, temennya Lena. Yang kemarin. Iya. Terus dia nagih uangnya. Apa yang kau bilang hingga dia langsung pulang? Aku tidak bilang apa-apa. Dan dia bukan yang uangnya dicuri Lena. Jadi teman yang mana? Yang pertama datang. Yang lupa aku tanya namanya. Sekarang sudah tahu namanya. Belum. Dia terlalu buru-buru. Belum sempat aku berbicara, dia sudah pergi. Tampaknya dia memang selalu buru-buru. Tunggu dulu. Siapa nama teman Lena yang banyak bicara itu? Kenapa kau tanyakan aku? Bukankah kau yang banyak bicara dengannya? Seharusnya kau tanyakan namanya. Itu dia. Dia terlalu berlama-lama sampai aku lupa menanyakan. Padahal aku sudah berhadapan langsung dengannya. Sudahlah, setidaknya bukan dia yang datang. Jadi kita tidak perlu risau lagi. Ya, itu untuk sementara. Walaupun sementara, setidaknya tidak risau. Dalam sebuah rumah, sofa besar menghadap TV, meja makan, kulkas, pintu kamar mandi, pintu dapur, pintu kamar tidur, pintu keluar masuk rumah. Bu Lena duduk memandang TV. Pak Lena keluar dari kamar mandi. Sudah hampir sore, hari keempat sejak tidak pulang. Apakah Lena tidak akan pulang lagi? Belum 5 hari. Hampir 5 hari loh ini. Lihatlah, sudah mendekati senja. Jika matahari terbenam dan terbit lagi, tepat 5 hari Lena tidak pulang. Apakah bekal larinya masih cukup? Mengapa kau khawatir? Belum pulang juga ternyata. Pulang juga rupanya kau Lena. Lapar. Makanlah yang banyak. Tentunya kau lapar. Lena, kamu dari mana saja? Jangan ditanya dulu. Biarkan dia makan dengan tenang. Sudah hampir 5 hari dia berada di luar. Rindu dengan rumah ini tentunya. Oh iya nak, banyak temanmu yang datang. Jangan ditanya dulu. Biar dia makan dengan nyaman. Sudah 5 hari dia di luar. Banyak bertemu dengan orang tentunya. Lebih banyak dari kawan yang datang ke rumah. Dari mana saja kau Lena? Kenapa kau tanyakan? Dari rumah teman. Temanmu yang mana? Yang dari sekolahan, les biola, les balet, renang, kelas mengaji, atau malah teman nongkrong? Iya yang mana? Teman lain. Masih ada temanmu yang lain rupanya. Teman yang mana? Kenapa terlalu mengurusi sih?
Bukannya selama ini aku bebas seperti yang kalian inginkan? Kenapa kalian bertanya ketika aku menghilang? Kenapa tidak mencari? Lalu apakah kalian pernah menanyakan aku sekolah atau tidak? Dan untuk apa les yang mahal-mahal itu? Bukan untukku kan? Untuk kalian yang gila gengsi tanpa memikirkan kebutuhanku kan? Gimana ini? Bagaimana apanya? Dia terlalu tertutup. Kita harus bisa membukanya. Mengapa kita yang disalahkan? Kita kan hanya menanyakan temannya saja. Lena, makanannya enak. Biasa saja. Tentunya enak. Ibu sengaja masak untukmu. Sejak kapan masa khusus? Tidak berhasil. Tampaknya dia memang marah pada kita. Kita harus lebih berusaha lagi. Sudah selesai makannya. Enak kan? Pasti kenyang. Mau tidur. Loh, ini kan belum malam. Iya, belum malam. Mari kita berbincang dulu. Apa sebab dia begitu dingin? Mungkin kita terlalu kaku. Kau yang kaku. Mungkin kau juga. Itu pasti temannya yang banyak bicara itu. Yang uangnya dicuri Lena. Bagaimana ini? Kita belum bicara tentang itu dengan Lena. Mungkin temannya yang lain. Kau saja yang buka. Terserah itu melangkahi kesopanan. Sebaiknya kau saja. Terkejut ya Om. Tidak kok. Ayo masuklah. Saya tidak kebetulan ke daerah sini Om. Saya khusus datang seperti permintaan Om kemarin itu. Jadi rasanya tidak perlu basa-basi lagi. Basa-basi itu terkadang perlu. Ayolah berbasa-basi. Iya, kenapa harus langsung jika kita bisa basa-basi terlebih dahulu? Wah, tampaknya akan ada lampu hijau ini. Tidak hanya boleh langsung jalan. Ini jalan tol. Jadi bisa sekencang apa juga. Berarti boleh ngebut. Tentu. Asal pakai pengaman biar tidak kecelakaan. Ini dia calon mertua yang paling hebat. Mertua? Loh, ada apa dengan mertua? Katanya boleh langsung ngebut. Tunggu dulu, begini saja. Kita buang dulu basa-basi. Ini maksudnya apa? Mertua dan ngebut hubungannya apa? Loh, bukankah sudah jelas Om? Ini soal sesuatu yang saya miliki itu, yang dibawa oleh Lena. Iya terus? Bukankah hari ini akan saya temukan lagi, seperti janji Om kemarin? Uang kan? Ya, berapa yang dicuri dari kamu? Masalah besarnya tidak perlu risau. Kami akan bayar semuanya. Bagaimanapun, Lena itu anak kami. Jadi, tidak mungkin kami membiarkan mencuri uang kamu. Ya, benar itu. Tunggu dulu, biar semuanya jelas. Lena, keluar kamu nak. Tunggu dulu Tante. Tenang, biar jelas semuanya. Tapi Tenang saja. Lena, Ada apa? ayo, ada yang harus kita selesaikan. Helen, Ada apa? Tenang, santai semuanya. Begini, sebaiknya kita cari tahu yang sebenarnya. Bu, kau saja yang bicara. Lena, teman kamu ini kemarin sudah datang. Tapi karena kamu belum pulang, kami suruh dia datang sekarang. Nah, dia ini sudah datang untuk meminta sesuatu yang kamu bawa. Begitulah katanya. Ya, dengan kata lain, ia datang untuk menagih sesuatu yang telah kau curi. Nah, berapa jumlahnya? Berapa yang kau ambil darinya? tunggu dulu. Udah, kamu jangan bicara dulu. Berapa, Lena? Lena tidak mencuri apa-apa. Heh, kamu jangan sembarangan menuduh aku pencuri ya. Sampai datang ke rumah lagi. Sabar nak, tenang. Katakan saja jumlahnya. Biar kita ganti. Jangan takut kami marah. Sungguh, kami tidak akan marah. Iya, katakan saja biar semuanya jelas. Bagaimana ini? Lena tidak mencuri. Sumpah. Tanyakan saja sama dia. Waduh, bagaimana ini? Kenapa bisa kacau? Begini saja Om, saya permisi, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Bentar, bagaimana kamu ini? Bukannya kamu ingin mengambil yang telah dicuri Lena? Sudahlah Om, tidak apa-apa, biarkan saja. Tidak bisa begitu. Begini saja. Berapa yang dicuri Lena? Iya, berapa yang kucuri ya? Cepat bilang. Tidak ada. Apa? Lena tidak mencuri uang Om. Sejak tadi dan malah kemarin, saya sudah ingin menjelaskan. Tapi Om tidak mau mendengar. Saya pikir Om sudah mengerti dengan yang saya maksud. Kok malah menyalahkan? Benar Om, saya sudah coba jelaskan. Lena tidak mencuri uang, tapi... Tapi apa? HP?
Perhiasan? Atau apa? Bukan itu, Tante. Jadi apa? Bicara yang jelas. Lena mencuri hati saya, Tante. Dengan kata lain, saya itu senang sama Lena, tapi Lenanya belum memberikan kejawaban. Siapa lagi itu? Bukalah pintunya. Lena, kamu yang buka ya. Aku baru saja pulang. Kamu bolak-balik ya cari aku. Kurang ajar, kalau utang tuh cepet bayar dong. Iya, gitu aja sewot. Suruh duduk dulu. Hanya tukang pos yang diterima di depan pintu. Siapa, Len? Teman, Bawa temanmu ke dalam. Tidak baik di depan pintu. Terima kasih Tante, di sini saja. Masuklah, biar saling bertemu semuanya. ayolah masuk. Bayar dulu utangmu, ini urusan kita berdua. Iya, nanti di dalam. Tapi, Aduh, udah ayo, tidak ada alasan. Oh, rupanya kamu. Len, temanmu ini bolak-balik mencari kamu. maaf Tante merepotkan. Ah, tidak apa-apa. Kenapa terlihat begitu penting? Ada apa ini? Tidak ada apa-apa kok Om, cuma sekedar mampir. Kalau cuma sekedar, berarti tidak berulang. Benar tidak? Kalau begitu, saya pulang lebih dulu saja, Om. Loh, kamu di sini dulu. Masalah yang tadi kan belum selesai. Masalah apa lagi? Lena, kamu kan belum mengembalikan uang yang kamu curi dari dia. Kamu mencuri uang, Len? Tidak. Wah, serba salah semuanya. Sudahlah, mari kita selesaikan. Lena, katakan saja berapa yang kamu ambil dari dia. Ih, kenapa nggak ada yang percaya sih? Lena itu tidak pernah mencuri uangnya. Iya, Om. Lena tidak mencuri uang saya. Dengar itu. Lena tidak pernah mencuri. Lena cuma meminjam uang. Kapan? Bukan kamu. Tidak Om, tidak. Tidak juga Tante, Lena tidak pernah meminjam uang. Tunggu dulu, ada apa ini kok ribut-ribut? Iya, yang benar yang mana? Mencuri atau meminjam? Lalu uang siapa yang dicuri atau dipinjam? Bukan uang saya. Sudah jelas, saya tidak ada hubungan dengan uang. Seperti yang sudah terkatakan tadi, hati saya yang dicuri. Berarti uang kamu berapa? Tidak ada Tante. Jangan bohong ya kamu. Aku pinjam uang kamu beberapa hari yang lalu sebagai bekal lari dari rumah. Dan bukankah kamu datang kemari untuk menagihnya? Bekal lari. Loh, lari kemana, nak? Lihatlah orang tuaku ini kawan-kawan. Aku lari dari rumah pun mereka tidak tahu. Yang mereka pikirkan semua baik-baik saja. Aku benci. Aku tidak tahu. Aku pinjami kamu uang bukan untuk itu. Kalau aku tahu kamu pinjam uang untuk lari, aku tidak beri tentunya. Kamu lari dari rumah, kenapa tidak bilang pada aku, Len? Kenapa? Kau mau membantunya lari kan? Ih, diem semua. Kalian, lihatlah anak kalian ini. Apa kalian hafal setiap tai lalatnya, Apa kalian tahu yang diinginkannya? Pandang aku melalui mataku. Jangan pandang aku dengan mata kalian. Kenapa kamu harus lari, nak? Bukankah hidup di luar lebih berbahaya? Jika memang ingin lari, kamu kan bisa permisi dulu. Tidak perlu kamu pinjam uang kawan. Pak, ini bukan piknik. Urusan keluarga, sebaiknya kita menyingkir. Kita harus permisi dulu. Kalau keadaannya seperti ini, sebaiknya tidak perlu. Lalu, uangmu? Sudahlah, Diamlah, jangan menangis. Uang yang kamu pinjam akan kita ganti. Bagaimana ini? Mereka telah hilang. Uangnya belum kita ganti. Bukan uang. Jika begitu, mengapa kamu menangis? Diamlah, jangan menangis terus. Kami bingung, Len. Ceritalah, nak. Lena tidak pulang selama ini. Karena Lena merasa tidak punya rumah. Tidak punya rumah? Iya. Rumah ini segalanya dihitung dengan uang. Tidak ada pembicaraan yang menyenangkan. Kalian sibuk, Lena juga sibuk. Tidak ada yang perhatian. Lena benci. Lena butuh rumah yang benar-benar rumah. Maaf ya, nak. Mungkin selama ini kami tidak memperhatikanmu. Semuanya selalu dihitung dengan uang. Rumah ini rumah kamu. Rumah yang kami bebaskan untukmu. Kami tidak ingin mengekang.
Kami rasa itu yang baik. Membebaskan kamu bukan berarti tidak perhatian, Lena. Dulu kami dikekang orang tua kami, dan kami tidak suka. Maka, kami ingin kamu tidak seperti kami. Seharusnya kalian jadi orang tua yang benar-benar orang tua. Kita salah mendidiknya. Sebenarnya kita bermaksud baik, tapi salah juga. Kita harus bagaimana? Membebaskannya salah. Mengekangnya juga bisa salah. Siapa lagi? Siapa lagi?